harta SBY yang jumlahnya 9 triliun. Berapa? 9 triliun. Na'udzubillah min dzalik. 9 triliun. Kalau benar saudara-saudara, harusnya saya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia. Versi majalah Globe Asia. Ya. Belum lama dirilis. Mohon maaf, bagi yang mengira Anas Urbaningrum mati membusuk di dalam penjara, Anda salah. Ada yang mengira Anda mati membusuk, Mas? Ya, saya tidak mengirimkan pesan itu kepada siapa-siapa. Tetapi kalau ada yang merasa terkirimi pesan itu, ya itu bukan urusan saya. Mas, tadi sebelum ketemu Mas Anas, saya sudah ngobrol dengan Ketum PKN. Oke. Ini adalah partai yang juga Anda bidani meskipun Anda dibatasi oleh tembok kebebasan karena dia lapas suka miskin. Semua serba kebetulan. Anda, Mas Anas, bebas 1 tahun sebelum pemilu 2024. PKN nomor urut 9, 2. Anda dicabut hak politiknya 5 tahun ke depan. Artinya 2028, 1 tahun sebelum pemilu 2029, seorang Anas Urbaningrum kembali memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih. Apa maknanya kalau bagi kami itu kebetulan, tapi bagi seorang Anas Urbaningrum apa maknanya? Saya sengaja hari-hari awal ini, hari-hari awal kemerdekaan ini, saya belum bicara politik. Saya bicara keluarga dulu, bicara teman-teman dulu, bicara santai-santai dulu, silaturahim dulu untuk bayar hutang. Karena 9 tahun lebih saya kan punya utang banyak, silaturahim kemana-mana itu. Meskipun secara batiniah nyambung kan, di momentum menjelang Idul Fitri ini saya kira pas banget untuk menyekrupkan kembali itu. Jadi politik agak nanti dulu. Tapi Mas, saya sampai nyatat ya. Ini catatan Mas Anas yang ditulis tangan tapi dikasih di Twitter oleh admin tanggal 9 April lalu. Merdeka adalah sarana untuk merayakan perjuangan, bukan pesta dan alat bagi permusuhan. Salam keadilan. Jadi Anda mau menyampaikan pesan apa kepada mereka mungkin di luar sana yang menganggap bahwa Mas Anas ini adalah ancaman, Mas Anas ini adalah musuh dan mungkin akan menghancurkan mereka yang khawatir bisa saja seorang Anas Urbaningrum bermanuver politik. Saya manuver keluarga dulu ini. Terpidana kasus korupsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional P3SON, Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Anas Urbaningrum, menghirup udara bebas setelah menjalani masa hukuman 8 tahun penjara. Dia merupakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat pada tahun 2010 sampai tahun 2013 yang memutuskan mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga saat ini proyek yang berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 30 hektar itu mangkrak. Menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), negara mengalami kerugian hingga 463,66 miliar rupiah dalam proyek itu. Sedangkan nilai kontrak keseluruhan proyek itu mencapai 1,25 triliun rupiah. Kasus korupsi Hambalang itu juga menyeret para petinggi Partai Demokrat pada masa itu. Mereka yang akhirnya berurusan dengan KPK selain Anas adalah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, dan mantan anggota DPR fraksi Demokrat Angelina Sonda. Kasus itu juga membuat hubungan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Anas menjadi tegang. Di sisi lain, salah satu anak SBY, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, disebut-sebut menerima komisi dari proyek itu. Namun, hingga saat ini tuduhan itu tak sekalipun dibuktikan oleh KPK. SBY saat itu terpilih menjadi Presiden RI ke-6. Dia kemudian meminta Anas mengisi posisi Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah. Karir politik Anas terbilang moncer. Pada 2009 dia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Jawa Timur 7. Anas kemudian ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Demokrat di DPR. Harta SBY yang jumlahnya 9 triliun. Berapa? 9 triliun. Na'udzubillah min dzalik. 9 triliun. Kalau benar saudara-saudara,
Harusnya saya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia. Versi majalah Globe Asia. Ya. Belum lama dirilis. Pada tanggal 6 Agustus atau tanggal 8 Juni. Agustus ya. 2016. 150 orang terkaya di Indonesia. Mulai dari kekayaannya yang 14,8 miliar dolar Amerika Serikat. Berapa rupiah itu? Sekitar 165 triliun. Hingga yang nomor 150, 110 juta dolar Amerika Serikat. Ini setara dengan 1,5 triliun. Mestinya SBY masuk di sini. Saya baca 10 kali nggak masuk. Ada yang ketawa, ada yang tidak ketawa. Katanya, berita 9 triliun ini pertama-tama disampaikan, disiarkan oleh sebuah televisi. Sampai sekarang belum diralat oleh televisi itu. Dan belum minta maaf. Tidak berarti saya akan segera melakukan somasi. Bukan. That is the fact. I am talking about the truth. Ada televisi, entah sengaja, entah diplesetkan, kekayaan SBY 9 triliun. Bahkan sekarang diviralkan. Disebarluaskan. Tiap hari orang, Pak SBY, Bapak dihantam terus ini. Apa-apa? 9 triliun Pak. Hingga sekarang. Terus disebarkan. Nah, terhadap ini, fitnah yang kecil ini, kalau saya punya kekuasaan sekarang ini, era sekarang ini, barangkali yang memberitakan berita bohong itu sudah terbirit-birit. Yang menyebarkan fitnah itu sudah ketakutan. Barangkali dalam waktu 3 hari sudah ketemu. Bareskrim sudah menemukan siapa. Pertama kali yang menyebarkan berita akhirnya menjadi viral. Dan pasti ditindak. Mimpi saya. My dream. Dan saya punya hak konstitusi untuk bermimpi. My dream. Mudah-mudahan mimpi saya ini tidak dilaporkan ke Presiden Jokowi. Misalnya mimpinya SBY itu mengganggu stabilitas nasional. Mimpi saya, siapapun, rakyat kebanyakan termasuk saya, jika difitnah oleh televisi dan pelaku sosial media melanggar hukum dan etika, itu juga mendapatkan perlakuan yang sama, perhatian yang sama. Teduh. Justice for all. Tidak tebang pilih.